sebuah lereng pegunungan di Jawa Barat, tepatnya berada di kaki Gunung Tilu, Kecamatan Pangalengan. Tersembunyi sebuah kampung tua yang menyimpan cerita sejarah. Inilah kampung adat Cikondang, tempat berdiri satu-satunya rumah adat yang tersisa, saksi sejarah panjang nenek moyang masyarakat Sunda. Dahulu, kampung ini bermula dari sebuah mata air suci yang ditumbuhi pohon besar nan rimbun. Dari sinilah desa kecil itu mendapatkan namanya, Cikondang. Ci yang berarti air, dan kondang yaitu pohon besar yang mengelilinginya. Rumah adat ini dibangun lebih dari 2 abad yang lalu, sejak abad ke-16 hingga ke-17. Kala pemukiman masih sepi dari sentuhan modern. 70 hingga 60 rumah panggung berjajar rapi menjadi benteng budaya, pusat kegiatan adat masyarakat kampung. Setiap bilah bambu, serat ijuk di atapnya, bahkan setiap ruas bambu yang tersambung menyimpan makna kehidupan. Rumah itu bukan sekedar bangunan saja. Atapnya yang menjulang-julang napak tak hanya memperindah bentuk, tetapi menjadi simbol kepercayaan seakan sayap terbang menghadap ke langit, seolah hendak menangkap pesan dari roh leluhur. Namun, pada suatu malam, api besar melalap seluruh kampung adat. Nyala api merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Rumah demi rumah runtuh menjadi bara. Hanya satu rumah yang selamat dari tragedi kebakaran besar tersebut. Para tetua kampung mengatakan bahwa api itu berasal dari pembakaran sampah yang terkena angin hingga menyebabkan kebakaran. Tidak jauh dari rumah adat terdapat hutan adat. Pengunjung yang datang tidak boleh masuk pada hari tertentu. Bahkan harus mengikuti aturan seperti kaki kanan masuk dahulu sebelum melangkah ke dalamnya. Mungkin Bapak bisa terangin sejarah hutan larangan. Pertama di sini hutan larangan itu memang luas, ada 1,5 hektar, tapi yang mengandung sejarahnya cuma lokasi ini segini. Yang pertama kita lihat di sebelah sana ada batu-batu. Nah, batu-batu itu tempat menyimpan benda-benda pusaka kepunyaan Uyut di sini. Dulunya kitab-kitab naskah kuno, artefak dan segala macam disimpannya di atas batu ini. Lokasinya ada berbatasan batu itu yang satu ke sana. Lalu kalau area ini tempat musyawarahnya para wali. Di sini pembagian tugas menyebarkan agama Islam ke wilayah Banten, Cirebon dan sebagainya di sini. Sebetulnya itu tercantum dalam naskah-naskah kuno yang ada di rumah adat Cikondang. Ada bukti otentiknya memang. Ya, sejarahnya. Lalu tempat sembunyi dari penjajahan Belanda. Jadi warga masyarakat Cikondang kalau ada penjajah Belanda yang mau menyerang ke sini, disembunyikan di sini. Ya, semua warga masyarakat Cikondang itu dimasukkan ke dalam hutan larangan. Dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin baru tahun kemarin ada orang Belanda yang datang ke sini. Gitu. Ya, itu mah turis bukan penjajah. Makanya Abah Ano sampai marah. Kamu mau apa datang ke sini? Tuh. Ya ini mah tanah ini belum terinjak sama orang Belanda. Dari dulu juga. Selama ratusan tahun belum pernah terinjak sama orang Belanda. Nah jadi gimana sih Pak sejarah hutan larangan itu gimana sih dulunya? Ya pertama kita kalau mau masuk harus kaki kanan dulu. Gitu. Ibaratnya kita mau masuk ke dalam masjid. Ini kan tempat suci. Dulunya tempat musyawarah para wali. Tempat tafakurnya para wali di sini. Jadi kita harus menjaga kesucian. Lalu pakaian kita memang ya harus pakaian mungkin kayak bapak lah, atau sopan minimalnya. Kalau sekarang Pak zaman modern lah, yang penting sopan. Jangan kita pakai celana pendek atau itu nggak diperbolehkan. Mungkin nanti juga kalau kita nggak sopan sama bapak mungkin dilarang, tidak boleh masuk.
Mungkin didandani dulu sama bapak di sana. Itu ya di luar. Pertama begitu. Kedua, kita tidak boleh ngomong sembarangan. Yang harus diperbanyak di sini adalah kita memanjatkan sholawat, bertafakur, baca sholawat, terus menghadiahi semua para nabi dan segala macamnya. Jadi di sini mah untuk tafakur, bertafakur. Kan di sini mah kita dari masuk aja kita ada pagar jonga bentuknya segitiga kan, itu ada namanya kanang jaga. Ya, jadi tekad ucap lampa harus selaras kalau mau musik ke sini mah. Jangan ada perbedaan. Kita mah kan selaras. Tugas dari kampus untuk menimba ilmu ke sini. Itu kan selaras. Nggak ada macam-macam. Lalu kan keselarasan, harmonisasi antara kita Maha Pencipta dengan alam. Makanya segitiga. Kalau hari-hari yang boleh kesini ada apa aja sih? Ya, hari Minggu, Senin, Rabu dan Kamis. Selasa, Jumat dan Sabtu tidak diperbolehkan masuk ke dalam sini. Ya jangankan ke sini, ke halaman rumahnya juga nggak boleh. Ya memang makanya sesepuh kita ada hari larangan, hari masuk, pasti ada sesuatu. Makanya ya pertama mungkin untuk hari Selasa Bapak juga kurang mengetahui, tapi pernah terjadi musibah katanya. Bukan kebakaran, bukan, tapi ada musibah. Abah Anom yang pertama sehubungan melakukan kesalahan, kayak bapak kan namanya juga manusia suka pelupa. Kesalahannya nggak fatal sebetulnya, gitu. Salah melangkah, maksudnya masuk ke makam di sana. Ya kayak bapak lah kan, sekali terburu-buru mah lupa aturan, harusnya kaki kanan dulu, tiba-tiba kaki kiri. Nah di sini kan tidak ada hukuman sanksinya, sanksi denda enggak, tapi kan suka nyata, ya nyata itu juga. Gitu kan kita aja mau melangkah sudah tahu, sudah bapak kasih tahu mau masuk ke sini harus melangkah kaki kanan dulu, tiba-tiba kita terburu-buru. Nah pas mau melangkah kaki kiri, dalam hati kan ada bersalah gitu, aduh ini salah. Nah jadi ragu-ragu titajo tuh pan langsung itu ya sanksinya, hukumnya. Nah yang pertama terjatuh ininya kena batu sampai ke keluar. Nah makanya dilarang lah. Kalau hari Jumat kan dulu mungkin agama Islam itu agama yang sangat asing gitu. Jadi kan disembunyikan. Jadi hari Jumat itu sebetulnya Jumatan, tidak boleh ada orang masuk ke sini. Itu lagi melaksanakan sholat Jumat sebetulnya setelah diteliti. Jadi tidak boleh ada orang, kan dulu mah ini agama mungkin agama asing ya, gitu. Kepercayaan asing. Kalau hari Sabtu itu mah hari larangan seluruh orang Sunda. Orang Sunda mah hari Sabtu tidak boleh. So ke rumah-rumah adat semua. Hari Sabtu tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Apakah Bapak aja kalau diteliti dengan para para tokoh-tokoh budaya, kenapa hari Sabtu orang Sunda tidak diperbolehkan melakukan kegiatan? Apakah hari lahirnya Sunda atau gimana? Itu belum masih dicari tahu. Jadi ada 3 hari larangan, alasannya begitu. Nah, ya kan sudah. Ini tempat untuk menyimpan benda pusaka. Ini tempat musyawarah para wali dan tempat sembunyi dari penjajah Belanda dan gerombolan Dai Tai. Namun, yang lebih unik adalah kisah di balik arsitektur rumah itu sendiri. Setiap ukur bangunannya seperti panjang, lebar, jumlah jendela mengandung pesan kehidupan. Namanya Rumah Adat Cikonang. Memang ini Rumah Adat Cikonang berdirinya juga sangat lama. Mungkin yang bisa diceritakannya itu sekitar tahun 1576-an lah. Nah, itu dari awal mula dari Anom yang pertama atau juru kunci yang pertama. Kalau Uyut mah nggak bisa Bapak ceritain. Abah Anom juga mungkin tidak akan bisa menceritain gitu. Jadi dari awal mula dari Uyut yang pertama. Gitu. Dari semua rumah ini mengandung unsur filosofi tentang syiar agama Islam. Contohnya kita lihat dari ukuran bangunan. Ukuran bangunan adalah 8 kali 12. Ya,
8 melambangkan tahun Islam, 12 bulan Islam. Gitu. Tahun Islam, tahun Alif, tahun J, tahun Dal. Gitu. Kalau bulan Islam, Muharram, Safar, Mulud, Silimulud gitu. Gitu. Itu ukuran rumah gitu. Jadi ukuran rumah itu, makanya di sini ada filosofi kalau panjang nggak boleh dipotong, pendek nggak boleh disambung. Soalnya ukuran rumah ini dan semua adat budaya di sini ada, kalau ukuran rumah itu rumus awal terciptanya ilmu tunduk. Ilmu perhitungan, ilmu pelintangan. Ilmu itu yang ada di Banten, Cirebon, dan di sini yang adanya ilmu tunduk itu. Nah, kita lihat. Lalu jendelanya ada 5. Ya, ini 3, di belakang 2. Nah, jadi 5 itu kan filosofinya kita orang Islam harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Biar hati kita kayak jendela, terbuka menerima Allah. Nah, lalu pintunya 1. Kenapa nggak ada pintu belakang? Itu juga ada mengandung unsur filosofi. Gitu. Pintunya 1 kita itu asal dari mana dan akan kembali kemana. Jadi harus 1 pintu. Nggak boleh kita asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kembali kemana. Kan jadinya jadi apa? Jadi siluman kesananya gitu. Jadi gitu. Lalu dari anak tangga juga ini, kalau itu mah golodog orang Sunda mah. Nah, itu juga ada unsur filosofi itu yang bawah 4, yang atas 5, jadi 9. 9 apa? Melambangkan para wali kan sebenarnya. Itu dari golodog saja sudah ada unsur filosofi itunya. Gitu. Kesananya. Kenapa jadi dijadikan golodog sebelum masuk ke dalam rumah? Kenapa kan itu para wali? Kenapa harus diinjak? Ya. Kalau kita secara bukan diinjak, maksudnya jadi pijakan kita buat kehidupan masuk ke dalam rumah masa depan kita. Harus kita berilmu para wali itu yang kita jadi pijakan untuk masa depan. Itu filosofinya sudah banyak. Ya dari ini arsitekturnya ini kan Julangapak. Kan kalau di Sunda mah ada Jogo Anjing, apa banyak lah tipe-tipe rumahnya. Kalau ini mah Julangapak. Ya kalau nanti lebih jelas dan itu nanti di dalam rumah dengan arti itu masalah rumah dan segala macamnya. Bapak mungkin garis besarnya itu aja. Lalu masalah ya menghadap utara itu kan ini semacam kompas. Gitu kan dulu mah nggak ada jam, nggak ada itu. Jadi menghadapnya ke sebelah utara sana. Lalu jendelanya kenapa? Begini. 5, yang 3 menghadap ke sini, yang 1 ke sana, yang 1 lagi ke sana. Itu melambangkan waktu. Kalau jam 5 kita buka jendela, jam 4 sudah ada tanda-tanda pancaran matahari, itu tandanya kita harus salat subuh. Lalu ke sini jadi 5 waktu lah salat. Itu semacam kompas juga. Enggak sembarangan buat jendela begini-begini, enggak. Tetapi mengandung kegunaan dan filosofi juga. Jendela rumah. Dulu terjadi tahun 1942 terjadi musibah kebakaran. Dulu mah ini kampung adat Cikonang. Jadi ada 60 rumah yang bentuk dan arsitektur gayanya sama kayak begini. Ya. Dibuatnya dari inyuk, dari bilik, nggak ada permanen. Nah, sehubungan ada musibah ya kebakaran juga gitu. Mungkin kata Abah Anum juga dari pembakaran sampah. Orang ngebakar sampah kan zaman dulu pada ke kebun mungkin ya belum cepat tanggap, jadi meremet kan riskan kalau bentuk bangunan segini. Jadi ini habis semua. Yang tersisa tinggal 1. Ini rumah ini. Kebetulan rumah ini itu rumahnya ketua adatnya, rumahnya Uyut. Itu dulunya. Kalau mungkin suatu mujizat juga, jadi tidak tersentuh sama api. Kalau tersentuh sama api ini habis, kita tidak akan bisa begini, tidak ada peninggalan mungkin habis terbakar. Ya, kita tidak akan kayak begini. Ya mungkin itu sejarah singkat tentang kampung adat Cikonang, rumah adat Cikonang. Yang lebih rinci dan itunya nanti di dalam rumah dengan Abah Anumnya. Rumah ini berdiri di atas struktur panggung, begitu khas arsitektur tradisional Sunda. Desain ini dipilih karena rumah panggung itu ibarat tanda hormat kepada bumi yang subur serta sebagai penyangga terhadap perubahan suhu dan kelembapan tropis. Struktur panggung juga memberi ruang di bawah rumah sebagai tempat yang sejuk.
sejarah rumah ini dulunya gini. Seingat bapak udah dikunci 26 tahun ya. Kata orang tua gini, jadi sejarahnya rumah adat itu dulunya di kampung Cikonang itu ada rumah 60 sama bentuknya gini, namanya Julangapak. Julangapak teh dengan gini pakai lahap gini, sebutnya Julangapak semuanya, tapi menghadapnya harus ke sebelah utara semuanya, tidak ada ya, tidak boleh ke sebelah selatan, tidak boleh. Kenapa sih? Dikenakan di sebelah selatan itu ada makom buluhur, jadi menghormati ya. Terus yang terakhir, kalau perempuan sedang ada halangan haid tidak boleh masuk, paling bisa tunggu di luar aja. Dikenakan dulunya di sini sejarahnya dulu di sini penyebaran Islam. Jadi pas tahun 42 itu kejadian kebakaran, hanya satu tidak kebakar yang ini. Maka kakek bapak ada amanat, kalau panjang tidak boleh potong, pendek tidak boleh sambung. Bentuk, ukuran, adat, budaya, seni, budaya tidak boleh rubah. Seperti bapak saya ini penerangan, bukan tidak mampu, bapak pasang listrik. Seperti di pekarangan rumah pakai tembokan, semen, bukan tidak mampu. Tapi kalau adat budaya aja, kalau dimodernkan itu dikemenakan tentang budaya di sini. Nah itu, maka itu sampai sekarang bapak masih dijaga sebagai juru kunci bapak untuk menjaga kelestarian budaya di rumah adat. Alhamdulillah dipertahankan sampai kapan juga bapak. Nah itu sejarah rumah. Jadi hanya satu tidak kebakar yang ini, dikenakan ada paribasa yang tadi, kalau panjang tidak boleh potong, pendek boleh sambung, dikenakan punya arti ukuran lebar 8, panjang 12. Yang 8 namanya tahun Hijriah, nama tahun Hijriah. Yang 12 nama bulan Hijriah. Yang 8 alif, jim, j, dal, bo, jim. Terus yang 12 Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadawan, Laki, Raja, Berwah, Puasa, Sawal, Hafid, Cerai, Agung. Nah itu punya bilangan. Bapak enggak pakai buku-buku, enggak. Ya bapak udah bisa ditalar ya semuanya, bilangan-bilangannya itu. Untuk apa sih bilangan tahun? Untuk asal bilangan bulan itu untuk mencari tanggal Hijriah. Contoh, 1 Muharram yang akan datang udah tahu. Yang akan datang itu Muharram itu punya bilangan 7, B2, jadi dijumlah jadi 9. Dihitung dari Rabu, Kamis, berarti jatuhnya 1 Muharram itu hari Kamis. Kalau di kalender itu pemerintah hari Rabu. Seperti sekarang akan datang bulan Ramadan 5 dan 4. Jadi 9, Rabu, Kamis, pasti mulai Ramadan itu malam Rabu, tarawih. Iya, hari Rabu. Iya, ya yang tadi ya, sebut huruf sepu yang tadi, lebar dan panjang. Maka tidak boleh diubah, dikarenakan punya ukuran berarti. Tadi sini ada kegiatan. Udah tentu 1 Muharram hari Kamis, ini ada kegiatan, yaitu kegiatan kearifan lokal. Kearifan lokal itu ini udah berdiri, dihitung dari juru kunci pertama, udah berdiri 400 tahun, sampai sekarang belum berhenti gitu Pak. Tentang kearifan, maka Bapak udah punya penghargaan dari bagian Menhumkam kebudayaan yang ini. Jadi di sini ada kegiatan kearifan lokal udah 400 tahun belum berhenti sampai sekarang. Maka punya penghargaan dari Menhumkam bagian kebudayaan dari Jakarta. Alhamdulillah. Nah itu
Maka Bapak sampai sekarang itu dipertahankan. Tadinya dari filosofi rumah ukuran. Banyak ukuran jadi filosofi rumahnya, ada jendela 5 yang terangkan papawan tadi. Orang-orang Islam harus melaksanakan 5 waktu. Pintu 1 asa hati Allah pulang ke Allah. Itu filosofi. Alhamdulillah. Sampai makanan-makanan juga. Makanan kuliner di sini kalau menyambut tahun Hijriah yang baru, yang tadi 1 Muharram hari Kamis, yang dilaksanakan tanggal 15 Muharram. Malah di sini ada seperti makanan 12, itu filosofinya namanya bulan. Jadi nggak sembarangan. Alhamdulillah, dan sampai sekarang maka dipertahankan. Maka banyak yang meneliti tentang sejarah-sejarah tentang filosofi. Alhamdulillah, memang itu sampai sekarang dipertahankan. Nah itu alhamdulillah dari tentang sejarah rumah. Di balik kokohnya rumah adat Cikondang dan di antara pepohonan yang rindang, terdapat makam para leluhur yang diselimuti dengan kesunyian dan penghormatan. Makam leluhur ini berada tidak jauh dari rumah adat, seolah menegaskan bahwa kehidupan masyarakat Cikondang tidak pernah terpisah dari akar sejarahnya. Di tempat inilah generasi terdahulu yang membuka kampung, menjaga adat, dan merawat alam kini beristirahat dengan damai. Makam leluhur juga menjadi pengingat akan nilai kehidupan, bahwa setiap manusia suatu hari akan kembali ke tanah, bahwa harta, jabatan, dan dunia hanyalah sementara. Yang abadi adalah nilai, kebaikan, dan warisan yang ditinggalkan. Sebuah rumah yang tak lekang oleh waktu, menyiratkan pesan berat akan kehormatan, harmoni, dan keberlanjutan yang menjadi inti kehidupan manusia. Dan selama kisah ini masih diceritakan, maka rumah itu pun akan tetap hidup. Tolong, kaki saya sakit. Assalamualaikum Bapak, kami dari kelompok 1 sedang produksi dokumenter di rumah adat Cikondang. Bidayatul Hidayah kamera. Dadah. Banyak jamur ya Pak. Ini dia Pak, ada Pak. Nah. Gimana awalnya aku bingung awalnya. Dan itu bukan punya saya. Tapi kan kalau yang tadi itu mah kan sama. Cara punya kita. Pindah ke situ. Ke kaki kanan